apabila sistem pada gambar dalam keadaan seimbang, maka besar T1 dan T2 adalah. Nah, pertama kita uraiin dulu nih gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Pertama, ini kan kita ada balok. Balok ini ada balok. Setiap balok itu pasti punya gaya berat. Nah, gaya berat itu selalu mengarah ke pusat bumi atau ke poros bumi. Jadi kayak gini. Kalau diarahin kayak gini, nah simbolnya itu W. Oke, selanjutnya kita uraiin gaya lagi. Selain itu, di sini ada T1, tapi karena T1-nya ini udah datar, jadi kita nggak perlu uraiin gaya-gaya lagi. Nah, di sini ada T2, tapi T2-nya ini kan nggak mendatar kayak yang T1, makanya kita uraiin dulu gayanya. Nah, ada yang arah gayanya vertikal kayak gini. Kalau kita gambarin, nah ini dikatakan sebagai T2Y. Yang arahnya mendatar kayak gini, horizontal, kita gambarkan seperti ini T2X. Nah, selanjutnya di sini kita punya sudut 30 derajat. Nah, karena di sini berhadapan, berarti yang di sini juga 30 derajat. Oke, selanjutnya di sini juga berhadapan dengan yang 30 derajat di sini. Jadi makanya yang di sini juga 30 derajat. Nah, maka kita ketahui di sini kita ketahuinya berarti besar W-nya ini, W bendanya ini (12N). Nah, selanjutnya kita coba jawab menggunakan syarat kesetimbangan benda tegar. Itu caranya sigma Fy sama dengan 0. Maksudnya sigma Fy itu jumlah gaya yang bekerja pada bidang vertikal atau bidang Y. Di sini kita dapetin yang arahnya vertikal itu ada T2Y di sini dan W. Nah, kita tulis dulu T2Y. Karena T2Y-nya positif dan W-nya itu arahnya berlawanan dengan T2Y, maka kita kurang atau hasilnya itu W-nya negatif. Selanjutnya ini W negatif, W-nya yang ini bisa kita pindahin ruas ke sebelah kanan. Jadinya T2Y sama dengan positif W. Habis itu kita uraiin dulu. Ini kan T2Y itu rumusnya itu T2 sin ya. Sin alfa sama dengan W. Nah, kita masukin angkanya. Di sini alfanya kan 30 derajat. Nah, ini sama dengan W. Kita tinggal kita substitusikan angkanya. Di sini kita mencari T2 dikali sin 30 derajat itu 1/2 sama dengan W-nya itu 12. Karena kita mencari T2, yang 1/2 nya ini kita pindah ruasin ke sebelah kanan. Jadi T2 sama dengan 12/1/2. Jadinya T2 nya itu 24N. Selanjutnya
Kita garisin dulu biar nggak bingung. Nah, kita mencari yang gaya yang bekerja pada bidang X. Nah, kita pakai gini. Sigma Fx sama dengan 0. Kita cari gaya yang bekerja pada bidang X. Yang di sini ada T1, dan ada T2X. Berarti kita dapetin T2X. Karena T1-nya ini berlawanan dengan T2X, maka hasilnya jadi dikurang T1 sama dengan 0. Nah, karena kita mencari T2, maka ini negatif T1-nya kita pindah-ruasin dulu ke sebelah kanan. Jadi T2X sama dengan positif T1. Kita uraiin dulu, ini jadi T2X itu rumusnya T2 kali cos alfa. Nah, kita turunin dulu cosnya. Di sini sudutnya cos 30 derajat. Nah, kita masukin angkanya. Tadi kan T2 nih kita udah dapat 24N. Jadi kita masukin 24 dikali cos 30 itu 1/2 akar 3 sama dengan T1. Berarti hasilnya adalah 12 akar 3N sama dengan T1. Nah, kita dapetin jawabannya itu yang C, yaitu 12 akar 3N dan 24N. Sini kita bisa lihat balok kayu itu panjangnya 8 meter, terus beratnya itu 200 Newton. Nah, beratnya itu ada di bagian tengah-tengah. Sini ya. Di bagian tengah-tengah. Kita tulis W sama dengan 200 Newton. Terus di sini ada penyangga A sama penyangga B, di mana masing-masingnya itu ada gaya normal. Ini gaya normal A, atau bisa disebut NA. Ini gaya normal B. Nah, yang disoalkan ditanyain itu beban di titik A, maka titik acuan yang kita pakai itu titik B. Jadi titik NB ke titik B adalah sama dengan 0. Nih, ini ke sini itu sama dengan 0. Terus rumus yang kita pakai itu rumus sigma tau. Sigma tau tuh kayak gini. Nah, karena yang kita pakai titik B, berarti ini sigma tau B sama dengan 0. Karena sigma tau itu jumlah total momen gaya atau torsi, di mana D itu sama dengan 0. Rumus torsi atau tau itu adalah F dikali L, di mana tau itu adalah momen gaya, F-nya itu gaya, dan L-nya adalah lengan atau jarak gaya ke titik acuan. Nah, sekarang kita lihat nih NA-nya. Kalau kita putar dari poros B, ini kan titik NA, kita putar ke poros B, itu kan sesuai jarum jam, berarti hasilnya tuh positif. Terus kita hitung nih dari NA ke titik B, hasilnya 4 cm. Terus kita lihat lagi, kita hapus dulu ya. Kita lihat nih sekarang W-nya itu kalau misalnya kita tarik dari W ke titik B, itu kan nggak sesuai jarum jam, jadi itu hasilnya negatif. Terus kalau misalnya kita hitung nih dari titik W ke titik NB, itu hasilnya
ada 3 cm. Nah, jadi kita bakal dapetin rumus di mana NA dikali 4 dikurang W dikali 3 sama dengan 0. Terus NA dikali 4 dikurang 200 dikali 3 sama dengan 0. Nah, 4NA dikurang 600 sama dengan 0. Jadi NA nya itu 600 per 4, hasilnya 150 Newton. Nah, kalau bisa kita lihat nih, hasilnya tuh ada di bagian D nih, yang ini ya.